data yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis. Data yang diberikan yaitu data pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA. Nah, data yang diberikan adalah seperti ini dengan kelas kontrol berbeda dengan kelas eksperimen. Kita asumsikan bahwa data ini berdistribusi normal. Kemudian parameter yang diukur adalah rata-rata. Dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal, dan H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal. Taraf kepercayaannya adalah 95%, yang artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Kemudian yang keempat, menggunakan uji T independen dengan syarat data berupa data interval atau rasio, berdistribusi normal, dan berasal dari kelompok yang berbeda. Kemudian yang kelima yaitu homogenitas. Penggunaan homogenitas ini digunakan untuk menentukan apakah data yang kita gunakan homogen atau tidak. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa data homogen itu apabila F kurang dari F tabel, maka data tersebut homogen. Apabila F lebih dari F tabel, maka data tersebut tidak homogen, dengan F sama dengan variasi terbesar dibagi varian terkecil. Nah, untuk menentukan variasi terbesar dan terkecil, kita harus mencari variasi dari keseluruhan data tersebut. Nah, untuk mencari variasi yang pertama, kita menggunakan rumus sama dengan var, buka kurung, kemudian kita drag data yang akan kita cari variansinya, tutup kurung, dan enter. Kemudian selanjutnya kita cari variasi pada data di kelas eksperimen dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan var, buka kurung, kemudian drag data, tutup kurung, dan enter. Nah, variasi pada kelas kontrol yaitu 2,73, sementara variasi pada kelas eksperimen yaitu 2,36. Artinya, variasi kelas kontrol lebih besar daripada variasi kelas eksperimen. Jadi, variasi ini merupakan variabel 1 dan ini merupakan variabel 2. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai variasi homogenitas dengan cara data, test to sample for varian. Kemudian klik OK. Di sini ada variabel 1 range. Kita menggunakan variabel yang ini. Kita drag semuanya dari label sampai data terakhir. Kemudian di variabel 2 kita juga melakukan hal yang sama. Di sini alfanya sudah benar 0,05, dan jangan lupa kita juga mencentang label karena di sini kita juga mendrag label. Kemudian output range-nya ini merupakan penempatan dari data yang akan kita tempatkan. Di sini saya tempatkan di sebelah sini, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan F dan F tabel. Ini merupakan F, sedangkan ini merupakan F tabel. Nah, karena F sama dengan 1,15 dan itu kurang dari F tabel, dan itu kurang dari F tabel yang berupa 2,448, maka H0 diterima dan data homogen. Untuk meng-highlight ini supaya tidak lupa, kita highlight kembali menggunakan warna yang berbeda. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa data ini merupakan data yang homogen, kita dapat langsung melakukan uji independen. Di sini uji independen apabila min T tabel kurang dari T hitung atau kurang dari T tabel, maka H0 dapat diterima, sedangkan apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak alias terima H1. Namun
di sini saya akan menggunakan parameter yang P atau P value, di mana apabila P-nya lebih besar dari A, maka H0 diterima, dan apabila P-nya kurang dari A, maka H0-nya akan ditolak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kembali dengan mengklik data analisis, kemudian kita cari t-test to sample for, kita cari t-test to sample assuming equal variance karena datanya kita menggunakan data yang tadi, kita drag semua datanya termasuk labelnya, kemudian variabel yang kedua kita juga melakukan hal yang sama, kemudian labelnya kita checklist dengan alpha 0,05 dan output range-nya berada di sebelah sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data. Nah, di sini karena kita hanya nilai uji 2A, maka P yang kita gunakan adalah P yang sebelah sini. Nah, kemudian karena P sama dengan 0,05103, berarti kurang dari karena di sini nilai P-nya 0,05103 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sesuai dengan rumus, yaitu apabila P lebih besar dari A, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan banyak istilah IPA yang dihafal. IPA yang hasil uji hipotesis pada kemudian ada pre-test dan ada post-test. Data ini berdistribusi normal. Parameter yang diuji yaitu rata-rata, kemudian H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, dan H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan dengan taraf signifikan 5% yang artinya 0,05, kemudian menggunakan uji T berpasangan dengan syarat data berdistribusi normal, data berupa nilai interval ataupun rasio, dan berasal dari kelompok yang sama. Kemudian kita melakukan uji T. Seperti sebelumnya, apabila T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Dan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Maka langsung saja kita melakukan uji statistik dengan mengklik data analisis, kemudian kita cari t-test tailored to sample for means. Kemudian kita klik OK. Dengan variabel range kita drag dari sini sampai sini, semua data kita drag. Kemudian pada variabel yang kedua kita juga drag. Selanjutnya checklist label dengan alpha 0,5 dengan output range sebelah sini. Output range-nya saya tempatkan di sebelah sini agar mudah terbaca dan berurutan. Kemudian kita klik OK dan muncullah data. Nah, di sini kita melakukan uji 2A
di sini yang artinya nilainya ini untuk lebih aman bisa dilihat pada sebelah sini. Jadi di sini nilai karena P sama dengan dan itu kurang dari skala signifikan yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu perbedaan rata-rata kemampuan kerja guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, seperti ini. Sudah menyelesaikan dua contoh dari uji hipotesis yang keduanya berbeda, ada yang independen dan ada yang berpasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.